Indonesia ini lahir tidak meneruskan apa yang sebelumnya. Ini sebuah loncatan yang tidak dimengerti alasannya dan sampai hari ini tidak diurus bahwa itu loncatan. Jadi kalau pakai bahasa sosiologi, ini negara Indonesia itu negara adopsi, bukan negara kontinuasi. Kita tidak meneruskan apa yang dilakukan kemarin-kemarin, tiba-tiba kita bikin negara. Nah, jadi maksudnya itu apa? Maksudnya pemindahan kekuasaan itu apanya yang dipindahkan dari siapa ke siapa? Sampai hari ini tidak seorang presiden pun menjawab. Misalnya ada sekitar 8.900 rekening di bank-bank luar negeri yang merupakan simpanan harta kekayaan Indonesia. Ini belum yang hak pemilikan sekian ratus ton emas, belum yang platinum, belum yang cash dan seterusnya. Kita kaya raya luar biasa. Bahkan RRC pernah pinjam ke kita tahun 57 duit sebanyak mungkin 10 kali lipat dari utang kita sekarang ke Cina. Nah sekarang teman sekalian, kita semakin lama kehilangan hati. Berpartai tanpa hati, berormas tanpa hati, pengajian tanpa hati, kan begitu, bersastra tanpa hati dan seterusnya. Ini nanti ada teorinya, tapi intinya adalah kata huma itu mari kita hidupkan kembali, karena setiap engkau membutuhkan huma, di mana engkau dan anakmu, istrimu semuanya harus menggunakan satu hati. Ya, kalau anda mau, ini Mas Edot, ini seorang dokter apa jenenge nek penyakit anak kecil apa namanya dot leukemia. Dia seorang dokter leukemia di Amsterdam University. Ini apa namanya, saya tadi mau cerita apa toh ya, kok sampai ke Edot itu ya ceritanya Huma. Ya ini usia 66 itu begini mas, agak lupa-lupa. Kalau kita bayangkan, saya 66 sudah pikun, beliau 76 masih inget nama-nama. Saya ingetnya Gus Dur tok, dah liane gak eling aku mas. Apalagi yang tadi itu, yang dapat hadiah buku tadi itu, gak eling aku jenenge ya, Gus Dur tok sing gak eling. Teman sekalian, Pak, intinya gini. Kalau kita berangkat dari rumah dan huma, house and home, lupa saya. Tapi pokoknya nanti akan saya, begitu ingat saya akan ngomong sama anda, teman-teman sekalian. Pokoknya ini ma'iyah bukan hanya rumah, ini adalah huma. Gini, ini dokter mas. Kalau sekarang orang modern, kalau ngomong apa-apa ditanya apa ekspertasimu, betul enggak? Dulu kamu kuliah di fakultas apa, sekarang kamu pakar atau bukan, kamu ahli atau bukan. Kalau kamu bukan ahlinya, jangan ngomong, kan begitu sekarang. Itu ya mas. Jadi siapapun saja yang tanpa keahlian ilmiah, dia tidak punya keabsahan atau legitimasi untuk ngomong hal itu. Sekarang anda tanya, kalau anda orang Islam, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah siapakah orangnya aku harus dengarkan, aku harus hormati pertama? Rasulullah menjawab, ibu. Yang kedua Rasulullah, ibu. Yang ketiga, ibu. Yang keempat baru bapak dan lain-lain. Ibu punya ekspertasi apa? Ibu punya keahlian apa? Jadi orang yang, kenapa ibu kita hormati? Bukan hanya karena dia melahirkan, tapi karena dia melahirkan itu membuat dia adalah orang yang paling mencintai kita. Maka dia yang paling harus kita dengarkan. Ibu derajatnya dia 3 tingkat di atas bapak. Bapak ndak ikut melahirkan, numpang enak tok. Bojone meteng dek wis karek ngerokok ya. Bojone sing ngeden gak karu-karuan, maka ibu adalah orang yang paling kita dengarkan. Jadi ternyata definisinya, orang yang paling harus kita dengarkan bukanlah orang yang paling pandai. Bukan orang pakar, bukan orang ahli. Orang yang paling harus kita dengarkan adalah orang yang paling mencintai kita. Betul enggak? Maka ibu yang nomor satu. Nah ibu jangan ditanyakan pakar apa, fakultas apa, keahliannya apa, teman sekalian. Nah
di Ma'iyah ini teman sekalian, kita kembangkan cinta di antara kita, sehingga kita pasti akan saling mendengarkan. Pasti kita menjadi sah satu sama lain untuk saling mendengarkan. Karena alasan untuk mendengarkan dan bertanya nomor satu bukanlah ilmu pengetahuan, bukan kepandaian, apalagi kehebatan dan kekuatan. Yang nomor satu adalah cinta di antara Anda dan siapapun saja. Itulah yang kita bangun dalam Ma'iyah. Kira-kira gitu ya. Dan itulah huma. Kalau rumah teknis, tapi kalau huma ditentukan oleh berputarnya cinta di antara semua penghuninya. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita tanya jawab sambil Kiai Kanjeng menyiapkan keluarga Semara bersama teman-teman dari Janardana. Oke Mas, silakan kita cek. Sebelumnya ada pengumuman, kalau ada yang menemukan kunci sepeda motor Beat dengan gantungan bertuliskan Honda, nanti bisa menghubungi Saudara Redik atau nanti ke depan memberitahu dah, supaya nanti yang kehilangan bisa ketemu. Itu aja selingannya. Maka sebelum nanti Kiai Kanjeng mempersiapkan lagu, mungkin ada di antara teman-teman pada hari ini itu temanya Detik Karunia, tapi kalau mau di luar tema saya kira dipersilahkan. Siapa? 1, Y, 2, kemudian siapa lagi Cak Nun? 3. Ini 3 ya. Tiang ini. Saya kira kok sebaiknya ke depan aja karena mikrofonnya enggak mungkin kita ulur ke sana Mas. Silahkan. Mari Monggo Mas. silakan maju Mas yang sebelah sana. Oke. Anda bisa duduk di bibir panggung menghadap ke para hadirin ya. Mas siap ya Mas ya? Oke, monggo Mas. Bisa dimulai Mbak. Selamat malam. Di Ma'iyah ini kan bisa bertanya apa saja ya Mbak ya. Bisa tanya apa saja. Jadi saya tanya gini loh Mbak. Saya ngelihatnya kemana Mbak? Ya, sana sini. Oh sana sini ya. Ya. Nah jadi gini Mbak. Aku ini mau nanya. Dalam waktu dekat ini kan aku ada niat mau ngelamar orang. Ya. Ini serius. Ini serius Mbak. Nah jadi gini, dalam waktu dekat itu ada niatan ngelamar orang, tapi sebelum itu kan harus musyawarah sama orang tua, iya toh. Nah tapi itu sedikit deg-degan Mbak. Solusinya piye biar nggak deg gitu loh? Lo ndredeg itu karunia yang luar biasa. Lah nek kon rabi kan ndredeg blas kaya apa ya? Gemetar, penasaran, takut-takut itu kenikmatan yang luar biasa. Itu namanya momentum puitik. Momentum puitik. Orang bikin puisi, orang bikin karya, orang mau mengambil keputusan sesuatu yang sifatnya sakral, itu dia mengalami getaran, ya. Karena kalau Anda dekat sama Tuhan, Tuhan mengatakan orang yang tergetar hatinya adalah selalu urusannya. Jadi alhamdulillah, jangan sampai tenang kamu. Mau kawin kok tenang. Harus gemeter waktu melamar juga harus panik gitu, gitu bagus itu. Ya itu malahan. Kalau enggak nanti enggak sakral gitu. Malam pertama harus takut-takut. Oh gitu ya. Buka koyo tentara, buka. Ya nggih mboten. Sip ya. Oh ya? sip, mboten mawon. Sudah terjawab ya? Sudah. Udah enggak apa-apa, dialami, dinikmati. Oh, itu karunia, itu namanya detik karunia. Oh gitu nggih. Iya, itu judulnya malam ini untuk Anda. Oh Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Iya, berarti Allah mengabulkan, Allah meridho insya Allah ya. Amin. Daripada amin, kon amin. nyobannya bunai bolak-balik kan ya, saya ini radio. Maaf ya Mas ya, saya ngomong kasar karena aku sudah dekat denganmu dan aku merasa aku mencintaimu dan engkau mencintaiku. So I say whatever I want to say because you are apa? Pokoknya I love you pula. Ngono ya. Namanya dulu Mas. Lali lah mau piye jenenge? Sapa jenenge? Oh, namanya Aji. Aji Sadikin. Oke. Asalnya Jember. Jember. Kerja di sini? Kerjanya di Bali. Ya, kerja apa Mas? Kerjanya di kopi, barista. Oke, sip. Oke, calonnya asal Malang. Sip. Wajan. Namanya kopi itu kalau dari bahasa Arab artinya takut, khawatir, cemas, harap-harap gitu loh Mas. Khaufiyah namanya. Khaufi itu takut. Tadi kopiah iki ya wedi.
Khofi. Tanda takut kepada Tuhan kan gitu. Kopi. Ya Khofi. mirip berarti Mbah. Iya podo. Loh, ndak. Mulane tek ganok kopi umbiin kuplukmu kan gitu. Ndak, Kofi Begitu Mak ya gitu Mas ya. Merdeka, gembira bersama, tidak menyakiti, semua saling rela satu sama lain gitu ya. Oke. Terima kasih untuk Mas apa Marek? Aji Mbah Nun. Aji. Nggih. Ya sip tak dongakno. Awet cintanya dunia akhirat, punya Amin anak ya 15. Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin 15. Oke, tepuk tangan teman-teman sekalian untuk saudara kita. Kita ucapkan selamat. Silakan berikutnya. Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Budi, Mbah, dari kebetulan mahasiswa ilmu sejarah, dan kebetulan selama ini ditampung dan dikasih wejangan dalam Maswisani. Yang pertama ingin saya tanyakan, Mbah, tentang kenapa sih kok akhir-akhir ini semakin lama bangsa kita ini ditunjukkan oleh leluhur-leluhur kita warisan-warisannya. Contoh, beberapa kali saya lihat di beberapa tempat muncul situs-situs sejarah dari peninggalan Majapahit, Kediri, atau beberapa peninggalan dari leluhur-leluhur kita. Apakah dengan semakin banyaknya muncul dari situs-situs warisan leluhur kita, itu adalah sebuah pengingat kepada kita, khususnya generasi saya yang lahir di era 90-an atau sebelumnya, mengenai warisan-warisan beliau, warisan-warisan leluhur kita, yaitu bangsa kita ini harus dibawa kemanakah atau seperti apa? Karena semakin hari semakin bangsa kita ini jadi kayak apa ya, aneh. Kenapa saya sebut saya aneh? Karena hanya melihat beda dikit aja udah bahasa Jawanya sih nyacati wong, ngerti ini? Beda karena beda agama, karena beda persepsi atau apapun. Seringkali hanya sampai pada perbedaan dicacatin. Sedangkan leluhur-leluhur kita apa ya, bahasanya membangun sesuatu untuk kita wariskan. Apakah layak kita mewariskan seperti Borobudur, seperti warisan-warisan leluhur kita yang selama ini ada? Malah di zaman sekarang warisan leluhur kita banyak dirusak oleh generasi-generasi sekarang ini. Ya mungkin bisa dikatakan kita, termasuk saya Mbak, generasi-generasi yang dablek bahasanya, karena nggak mau melestarikan, menguri-nguri atau melestarikan budaya dan warisan leluhur kita. Intinya seperti itu Mbak, yang pertama. Yang kedua, ada sedikit kekagetan saya tentang gempa di Banten kemarin, karena setahu saya, sepengalaman saya tentang sebuah bencana itu hadir di satu tempat, tidak dengan jarak sedekat itu. Kira-kira pertanda apa? Mengenai apa sih yang khususnya untuk generasi ini sebegitu parahnya sampai diberikan sebuah pengingat dalam waktu yang jarak sependek itu, Mbak? Kira-kira seperti apa yang harus kami lakukan, harus kami renungkan kembali, seperti itulah Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk kita semua. Mas Sumbu, saya mohon izin untuk jawab langsung Mas ya, supaya pikirannya tidak loncat-loncat, alur ini kita terusin. Saya tidak akan menjawab secara lengkap, tapi saya buka pintu-pintunya, beberapa pintu. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, misalnya gini, Indonesia ini lahir tidak meneruskan apa yang sebelumnya. Ini sebuah loncatan yang tidak dimengerti alasannya, dan sampai hari ini tidak diurus bahwa itu loncatan. Jadi kalau pakai bahasa sosiologi, ini negara Indonesia itu negara adopsi, bukan negara kontinuasi. Kita tidak meneruskan apa yang dilakukan kemarin-kemarin, tiba-tiba kita bikin negara. Nah, itu faktanya banyak sekali. Saya tidak akan jelek-jelekin siapa-siapa, tapi mungkin menunjukkan beberapa hal, tidak untuk mengecam siapa-siapa, ya. Misalnya gini, saya tanya sama Anda, alinea pertama proklamasi itu dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan gini. Alinea kedua, hal-hal yang menyangkut peralihan, pemindahan kekuasaan
akan dilaksanakan secara seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Oke, pertanyaan pertama, maksudnya ini apa? Pemindahan kekuasaan itu maksudnya apa? Yang dipindahkan apa itu? Kedaulatan, kekuasaan atau apa? Lo kan sudah diproklamasikan, kok masih belum dipindahkan? Jadi kalau urusannya adalah kedaulatan bernegara, kan sudah beres dengan alinea pertama. Dengan ini kami menyatakan kemerdekaan, sudah berdaulat. Adapun hal-hal yang menyangkut, loh, kalau ini urusan kekuasaan, berarti alinea kedua membatalkan alinea pertama. Saya tidak ganggu loh ya, saya cuma ngiling loh ya. Nah sekarang kita cari apa yang namanya pemindahan kekuasaan. Nomor 2, dipindahkan dari siapa ke siapa. Nomor 3, kapan dilaksanakan. Saya tidak berarti anti Indonesia, saya cuma mengingatkan kalau mau dandanin Indonesia, yuk diskusi bersama, tak tunjukin berbagai hal yang merupakan PR besar bagi bangsa kita. Kalau urusannya adalah kedaulatan, sudah beres dengan alinea pertama. Kalau Anda yang Anda maksud adalah peralihan dari kekuasaan Jepang ke Indonesia, Jepang sudah tidak berkuasa, dia sudah hancur oleh Hiroshima Nagasaki dibom oleh Amerika. Tidak perlu dipindahkan, langsung ambil aja. Kalau urusannya adalah Belanda, yang katanya menjajah Indonesia 350 tahun, Belanda sampai hari ini tidak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia, sampai hari ini. Harap Anda tahu fakta konstitusional internasional itu. Karena kalau Belanda mengakui dia bahwa Indonesia merdeka, berarti Belanda mengakui dia menjajah. Kalau dia mengakui dia menjajah, dia harus bayar pampasan perang selama 350 tahun kepada PBB, dan dia tidak akan mungkin punya uang atau biaya untuk membayar itu. Nah, jadi maksudnya itu apa? Maksudnya pemindahan kekuasaan itu apanya yang dipindahkan dari siapa ke siapa? Sampai hari ini tidak seorang presiden pun menjawab. Anda tanya ke gubernur, ke wali kota, bupati, kalau ada yang bisa menjawab, kita omongkan di Mas Wisani. Tapi tidak ada jawaban sampai hari ini. Sekarang saya kasih tahu kemungkinannya. Ini supaya Anda tidak terlalu cemas. Dulu semua tanah di Indonesia ini milik kesultanan dan kerajaan. Kalau Kelungkung ya milik Raja Kelungkung, betul enggak? Kalau Denpasar milik Raja Denpasar, kalau Mataram milik Raja Mataram, Solo milik Kasunanan, kalau Jogja milik Kesultanan, sampai ke Irian Jaya, ada kesultanan di sana memiliki tanah Irian Jaya. Semua tanah dan isinya milik kerajaan dan bahkan milik raja. Tiba-tiba menjadi milik Republik Indonesia, betul enggak? Kalau Anda rajanya, Anda sultannya mau enggak? Loh, kok moro-moro dadi wekmu ya apa? Kalau Anda rajanya, Anda mau enggak? Enggak mau. Kemudian Bung Karno bilang, ini skenario saya. Ya sudahlah Bapak, pokoknya yang penting tolong disupport dulu nih kemerdekaan NKRI ini supaya kita bisa bersatu dan membangun negara bersama-sama. Ya. Nah, para raja dan sultan sebanyak 164 raja sultan itu oke, menyetujui Bung Karno, kemudian mensupport Indonesia dengan harta yang luar biasa besarnya. Kelak akan ada isu mengenai dana revolusi, harta simpanan Bung Karno dan seterusnya. Itu panjang ceritanya, saya punya banyak data dan bahan, tapi tidak usah kita bicarakan, yang penting inti masalahnya. Ya. Terus Indonesia untuk menjalankan pemerintahannya selama 2 tahun ditraktir oleh Keraton Yogyakarta. Anda tahu semua Yogyakarta dikasih oleh Sultan ke Indonesia. Untuk kuliah UGM itu 3 fakultas di Keraton Jogja dan seterusnya. Mas Umbuni kuliahnya Pagelaran Timur. Ya. Itu punya keraton, dan UGM tidak pernah berterima kasih, bahkan sekarang melupakan jasa-jasa keraton dan seterusnya ya. Nah teman sekalian, bagaimana caranya dulu milik keraton, milik raja dan sultan, kok tiba-tiba milik Indonesia? Berarti harus ada transformasi land reform, harus ada peralihan atau penggantian atau aturan baru mengenai undang-undang pertanahan. Apakah itu ada? Tidak pernah dilaksanakan, tiba-tiba menjadi milik Republik Indonesia. Padahal keraton-keraton menyumbang Indonesia luar biasa banyak. Misalnya ada sekitar 8.900 rekening di bank-bank luar negeri yang merupakan simpanan harta kekayaan Indonesia. Ini belum yang hak pemilikan sekian ratus ton emas, belum yang platinum, belum yang
cash dan seterusnya. Kita kaya raya luar biasa. Bahkan RRC pernah pinjam ke kita tahun 57 duit sebanyak mungkin 10 kali lipat dari utang kita sekarang ke Cina. Tapi tidak pernah ada yang mengurus dan tidak pernah ada yang ingin tahu, sehingga sekarang kita tiba-tiba hutangnya banyak sekali. Setiap orang punya hutang di Indonesia 20 juta sekarang. Jadi kita ini negara yang memang nggak diurus benar-benar dari presiden ke presiden. Tidak diurus yang tadi peralihan tadi itu apa? Undang-undang pertanahan tidak dirubah. Itu satu fakta. Fakta yang lain misalnya, ini di Indonesia ini tidak ada bedanya negara sama pemerintah. Anda tahu ya, kalau di Inggris kepala negaranya Ratu Elizabeth, kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Malaysia, kepala negaranya adalah raja yang sedang bergilir untuk menjadi raja. Ada 5 kerajaan di Malaysia, setiap 5 tahun gantian yang jadi kepala negara. Di Indonesia ada raja sebanyak 164, tidak pernah ada yang jadi kepala negara. Di sini di sini kepala negara adalah kepala pemerintahan. Betul enggak, Mas? Coba saya kasih contoh dikit. Rumah tangga sama keluarga beda, Mas. Kalau kepala keluarga bapak, kalau kepala rumah tangga ibu, urusannya beda-beda. Anda tahu BUMN badan usaha milik negara, bukan milik pemerintah, tapi dia di bawah pemerintah. Karena negara dan pemerintah tidak dibedakan. Setiap pemerintahan mengaku dia negara. Karena undang-undang kita sendiri memang mengatakan presiden adalah kepala negara. Itu salah satu kekeliruan yang sangat fatal. Kalau Anda ingin Indonesia didandanin, kapan-kapan kita rubah. Kalau memang mau, kalau tidak mau tidak ada masalah. Kita terikat oleh Indonesia, kita cuma mencintai Indonesia. Kita akan bela Indonesia, tapi saya tidak akan melakukan revolusi apapun di Indonesia, karena hanya akan merugikan rakyatnya dan Anda semua. Saya cuma membangun anak-anak muda yang akan jadi pemimpin 10-15 tahun yang akan datang. Pasti Indonesia akan berubah menjadi lebih baik, dan pemimpinnya pasti lebih matang daripada pemimpin yang sekarang. Itulah MAIA, ya. ASN, aparat sipil, kenapa dia di bawah pemerintahan? Kenapa bupati bisa merubah-rubah kepala bagian? Itu kan hak negara, bukan hak pemerintah. Pemerintah kan outsourcing 5 tahun. Tenaga sewaan 5 tahun. Jelas ya, Mas? Sementara ASN berapa tahun? Sampai pensiun. Bagaimana mungkin pemain sepak bola sementara berhak merubah pemain permanen? Undang-undang macam apa? Ini kalau tak terusin aku jadi revolusi nanti. Tapi enggak, saya enggak akan revolusi, tenang aja. Saya bangun manusia, saya bangun nurani, saya bangun nilai. Nanti bulan ini di Mas Wisani dan di MAIA akan kita kasih terminologi-terminologi untuk supaya Anda tidak sedih. Anda jangan tertekan oleh keadaan Indonesia. Yang penting Anda siap jadi pemimpin yang akan datang, yang lebih matang, lebih baik, lebih proporsional di dalam memandang masalah-masalah Indonesia. Gitu ya, Mas ya. Nah, contoh lain. BUMN, badan usaha milik, bukan badan usaha milik pemerintah. Kenapa setornya ke Sri Mulyani? Kenapa setornya ke Kementerian Keuangan? Kalau MPR itu lembaga negara, kalau DPR lembaga pemerintahan. Trias politika itu urusan pemerintahan, bukan urusan kenegaraan. Makanya dalam negara ada negarawan, kalau dalam pemerintahan nggak ada pemerintahan, nggak ada. Makanya tidak akan ada negarawan sekarang, karena tidak punya asumsi, tidak punya perspektif untuk memahami negara sehingga akan melahirkan negarawan. Kan gitu. Maka semua tidak diakui di Indonesia. Apa saja yang baik tidak diakui. Anda kreatif tidak diakui, karena mereka tidak punya perspektif ilmu dan pengetahuan untuk memahami orang kreatif. Sastra tidak diperhatikan. Puisi tidak laku di Indonesia. Maka kita bangun sendiri. Saya cuman menemani anak-anak muda milenial ini, umur 17 ke atas sampai 30-35 tahun, Anda yang akan memimpin Indonesia. Jadi kita forum seperti ini tidak cari apa-apa, Mas. Kita menanam pohon jati. Kalau jagung padi 4 bulan panen, tapi pohon jati butuh 30 tahun, 50 tahun. Dan Anda yang lahir dari Mas Wisani adalah pohon jati masa depan. Loh, dan saya serius sama Tuhan gitu tuh serius. Sampai Tuhan kasih keajaiban di MAIA.
Jadi kalau Anda lihat Mak yang sekarang tadi malam di Ambulu, sebelumnya di Kendal, di Pemalang, di Banjarnegara, itu peningkatan masanya segini Mas. Dan mereka orang yang bisa duduk sampai jam 3 pagi tanpa bergerak dengan bayinya, dengan anak kecil, dengan mbah-mbah, ibu-ibu. Itu tidak mungkin prestasi saya, itu prestasi Tuhan, itu kehendak Tuhan. Tidak mungkin orang duduk tahan berjam-jam, tidak kencing, tidak minum, tidak apapun, bahkan bayinya ditaruh di atas pangkuannya, dan bayinya tidak nangis satupun, anak kecil tidak ada yang rewel satupun. Berarti Tuhan ikut campur. Dan saya optimis dengan masa depan Indonesia. Dengan syarat Anda jangan tertekan oleh keadaan apapun. Anda konsentrasi kepada masa depan Anda. Bangun ilmumu, bangun jiwamu, ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, dan seterusnya itu ya. Itu kita Indonesia. Jangan dipikir saya anti Indonesia, saya belain Indonesia habis-habisan. Tetapi kalau mau direkonstruksi sekarang ya tidak kuat Mas. Hanya menghasilkan bentrok. Sekarang apa dikit marah, apa dikit tersinggung, apa dikit ditangkap, gitu kan? FPI sebentar lagi dibubarkan. Didandanin dong. Suruh saya dong dandanin FPI. Suruh saya. HTI dibubarkan. Saya kumpulkan di rumah Katipiro. Mabes Polri sama HTI sebagaimana. Dan sudah saya kasih tahu gini loh. Ya tetap karena Polri juga tidak berkuasa atas desakan dari atas maupun dari bawah, tetap dibubarkan. HTI-nya juga tak marahi. Ini gara-gara kamu menafsirkan khilafah dengan salah. Anda tahu Nabi Muhammad pernah jadi pemimpin negara. Pernah Nabi Muhammad jadi khalifah. Jadi blunder pertama umat Islam adalah ketika mengangkat khalifah resmi yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ini jangan ngomong-ngomong ke siapa-siapa. Anda saja yang tahu. Pokoknya mulai dari situ. Selama 10 tahun di Madinah, Nabi Muhammad hanya tutwuri handayani. Tidak ada khalifah resmi, tidak ada pemerintah resmi. Yang ada perjanjian antar masalah, antar yang bermasalah. Antar petani, pedagang dengan pedagang, orang Yahudi dengan animis dengan Muslim. Jumlah orang Islam di Madinah hanya 15%, bukan mayoritas, tapi sangat Islami, ya. Karena apa? Karena tuturi handayani. Sekarang semua ingin ingarso sung tulodo. Itu pun ingarsonya tercapai, tulodone tidak tercapai. Semua ingin di depan. Semua orang ingin di depan. Mas Umbu adalah guru saya mengenai kamu tidak harus di depan, meskipun tidak pernah ngomong. Kenapa orang selalu harus di depan? Padahal ada tiga jenis kepemimpinan. Ing ngarso sung tulodo, terus ing madya mangun karso, Anda di tengah-tengah rakyat, dan Anda yang mendorong rakyat dari belakang untuk puri handayani. Tapi sekarang semua orang ingin di depan, berarti dia bebek sama kambing. Kenapa bebek sama kambing? Kalau Anda mengembalakan kambing dan bebek, apakah Anda di depan? Anda di belakang. Penggembalanya di belakang. Sekarang orang itu begitu sempitnya sehingga menganggap kalau presiden mesti orang nomor 1 jari sopo. Yang di belakang lebih pemimpin daripada yang di depan. Di Jawa orang perempuan namanya konco wingking. Teman di belakang dimarahi sama feminis kok konco wingking. Loh kamu pikir yang di depan itu pasti pemimpin? Lah bebek, kambing, kerbau, sapi kalau Anda mengatakan dia di depan. Ya silakan kalau berlomba-lomba jadi bebek. Nah, Ma'iyah ini juga tidak ingin di depan. Bahkan menolak untuk menjadi ormas, tidak mau jadi parpol. Kita ini tutwuri handayani kepada bangsa Indonesia. Alhamdulillah Tuhan membantu kita. Dan kita jangan sampai menjadi kekuatan sosial dalam arti resmi. Tidak usah jadi ormas tadi. Sudah ada NU, sudah ada Muhammadiyah, sudah macam-macam, sudah ada Gerindra, sudah ada PDIP. Wis ambruk, wis gak kurang wis. Dah kita membangun manusianya, membangun anak muda menjadi calon pemimpin masa depan yang lebih matang jiwanya, lebih rasional pikirannya, dan lebih jernih pandangan-pandangan hidupnya. Gitu ya Mas ya. Jadi Anda jangan tertekan juga, tidak apa-apa, memang gitu kok. Anda pikir, tak kasih satu wacana lagi. Anda pikir Anda harus beresin Indonesia, saya ngongkon sopo. Wong Nabi enggak kok. Anda pikir Nabi Ibrahim terus jadi Raja Mesir? Karena Namrud gak digulingkan sama Ibrahim, dia cuma memecah berhala-berhala. Itu tak tugasnya. Namrudnya tetap jadi raja. Anda pikir Nabi Isa, Nabi Musa, meskipun dia hidup di istana sejak bayi, apakah dia menggulingkan bapaknya Ramses II? Enggak, tetap
Yang jadi raja bapak angkatnya itu. Nabi Musa tidak jadi raja. Kenapa sekarang kita harus jadi presiden? Silakan wong sing jadi presiden. Orang yang paling tidak punya perhitungan hidup adalah calon presiden. Wong saya ini sama anak istri saya aja belum tentu bisa oke dan tanggung jawab di depan Tuhan. Kok saya ambil tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia? Kok saya goblok-gobloke wong? Iya dah mas? Enggak, benar dah mas? Lowong kita menyangga 1 kilogram batu aja belum tentu kuat lulus sampai akhir hayat kok. Iki ndolek gunung disunggi. Iki mesti wong goblok nemen. Itu tapi ojo kondo-kondo kok. Engko aku ditangkep tak tangkep genti kok. Jelas ya mas ya. Nah, Nabi Ibrahim juga tidak disuruh. Nabi Musa cuma disuruh Tuhan gini, idhab ila fir'auna innahu tagha. Itu kamu pergi ke Fir'aun, bapak angkatmu itu, katakan dia sombong. Nah, Anda juga salah sangka. Anda selama 14 abad umat Islam ada, menyangka Fir'aun adalah orang besar, orang hebat. Ya toh mas? Penguasa yang diktator gitu toh, jari sopo. Yang berkuasa itu Haman sama Korun. Kerjasama antara birokrat dengan konglomerat. Konglomeratnya itu Korun, birokratnya itu Haman, ada di Quran. Mereka yang gede-gedein Fir'aun diambil dari Boyolali, digedekno ndase. Terus Fir'aunnya merasa hebat. Terus dia dituhankan oleh Haman dan oleh Korun, dan dia percaya bahwa dia Tuhan. Mas, kalau sampean saya tuhankan, terus Anda percaya, berarti Anda wong pinter ta wong goblok? Goblok. Wong kok digosalon wong kon yo ngising taek kok. Ya ta Mas? Mohon maaf ya. Jadi teman sekalian, Anda jangan keliru juga melihat Indonesia dan sabarlah sama mereka. Bisanya memang cuma segitu. Kita tidak mungkin menghancurkan Indonesia dengan pertengkaran-pertengkaran ini, tidak mungkin. Maka saya dihina kayak apapun di internet, saya tidak apa-apa. Kalau Anda bilang saya anjing, apakah saya menjadi anjing? Nah, tidak toh. Nah, kalau saya bukan anjing, berarti gelar anjing kembali kepada yang menuduh saya, betul enggak Mas? Lah gitu. Jadi saya tidak apa-apa diapa-apain di internet, di medsos, sakarepmu oleh mengenyek aku, oleh menghina aku, tapi gak iso apa-apa kan karo aku le. Ora iso apa-apa kowe. Ora iso apa-apa. Wong saya juga tidak ngapa-ngapain sama kamu. Gitu loh. Dan saya melakukan ini tidak karena nafsu saya atau keinginan saya, tapi karena saya diperintah oleh yang memerintah saya. Kalau kamu menghina saya, kamu berurusan dengan yang memerintah saya. Dan aku tetap cinta kepadamu. Kamu santet saya mati atau tidak bukan karena kamu santet, tapi karena Allah menentukan saya mati atau tidak. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah harama. Dan seterusnya. Ini bukan kesombongan. Ini supaya Anda tidak tegang, tidak apa-apa Mas gitu. Enggak. Memang hidup itu seperti itu. Memang seperti itu. Dan susah-susah Anda tidak pernah dilempar batu seperti Muhammad dilempar batu. Tidak pernah tuh Anda berdarah dilemparnya, tidak pernah. Anda oke-oke saja kok, punya handphone, punya motor, ya toh? Rabi yo gampang nyambut gaya. Indonesia kan negara yang paling enak. Boleh kumpul sampai jam segini, cari di tempat lain. Cari di Amerika, di Belanda, di Inggris, di Malaysia, di Brunei, di Spanyol, bisa nggak kita ngumpul jam segini di tengah kampung? Gerebek polisi kan, Kiai Kanjeng digerebek. Karena lewat jam 10 masih pentas di Adelaide, polisi datang. Di Inggris, selesai pentas ke penginapan di hotel, mereka masih ngobrol jam 11 malam, dilaporin polisi sama tetangga-tetangga. Ojo meneh kok ngomong jam 11 malam rame kayak gini. Goreng gereh loh Mas. Ikan asin loh. Kan masuk ke jendela tetangga-tetangga dilaporin polisi kok kita. Indonesia itu surga, tidak perlu cari surga, Indonesia sudah surga. Coba kemana-mana, coba anda hitung pakai motor, tuh, wah, gah, 4 gitu ya, ada berapa warung dalam 1000 hitungan Anda. Anda cari ada swasta kayak Indonesia, tidak ada di seluruh dunia. Seenak-enaknya urip di Indonesia, jam berapa saja, beli apa saja, di mana saja ada, betul enggak? Dan murah harganya. Murah, apa-apa murah. Meskipun hasil hutang. Tapi enak Indonesia, tetap enak. Siapapun presidennya kita tidak tergantung. Dan kita jangan benci siapapun. Ngapain benci? Wong dia juga tidak bisa berubah karena kebencian kita. Sudahlah, kita sayangi semuanya.
Apapun kesalahan orang saya sayangi mereka, dan saya kalau boleh menemani saya temani, kalau boleh ngasih tahu saya kasih tahu, kalau tanya pasti saya jawab dan seterusnya. Gitu ya Mas ya. Kira-kira oke ya. Yang penting Anda bangun diri Anda, keluarga Anda, tanggung jawab Anda kepada Tuhan hanya keluargamu. Tetanggamu ndak. Bahwa tetanggamu gini-gini ndak apa-apa, biar aja. Saya dikafirkan. MH itu tersesat, MH itu kafir. Kalau saya ketemu marahi dia, goblok kan. Apa ya, kok goblok? Kamu kan bilang saya kafir. Kok enggak dulu-dulu? Mau dari dulu saya kafir kok. Kok baru sekarang? Berarti kamu telat kamu. Aku kafir pol aku. Apakah kalau saya dibilang kafir terus saya kafir? Ya enggak tuh Mas. Asu gue terus hati asu. Ya enggak lah. Jadi kenapa sakit hati? Kenapa ruwet? Enggak apa-apa dituduh-tuduh orang, enggak apa-apa. Sekarang Mas Umbu, di Islam itu ada golongan-golongan aneh-aneh. Ada masjid sendiri, tidak boleh dimasukin orang lain. Kalau orang lain sholat di situ dipel, ya toh? Dipel, dicuci karena Anda itu kotor. Nah, kenapa Anda marah? Jangan kancamu giliran sholat di situ. Ya toh? Selesai nyepel, situ meneh mlebu sholat meneh, dipel meneh. Jangan kayak ngepel sedino mopot deh. Kok repot toh? Dipel ya masuk aja biar dipel lagi itu loh. Tenang-tenang aja enggak apa-apa. Orang NU kan sering pusing itu, tahlilan gak oleh, selawatan bid'ah, ziarah kubur goblok gitu ya. Kan gitu. Lah gimana sih? Kan kita cinta orang tua kita, dari sudut kebudayaan, agama atau ajaran apapun, kita harus menghormati dan cinta kepada orang tua kita, betul enggak? Apakah orang tua kita pernah mati? Tidak ada orang yang mati, yang ada adalah pindah momentum, pindah formasi, melangkah transformasi dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Dia sedang menjadi kepompong, orang tua kita yang meninggal itu menjadi kepompong, nanti dia menjelma kupu-kupu di surga Jannatul Naim. Betul enggak? Terus kalau Anda datang ke kuburan, masa enggak boleh? Loh kamu kan cinta. Apalagi ada Jawa, mikul dhuwur mendem jeruk. Kok cinta kok enggak boleh? Kecuali Anda menuhankan orang tuamu, ya Allah, tidak boleh. Ya bukan tidak boleh, goblok. Kuburan kok dijalui, kan gitu. Nah itu gitu aja tidak bisa jawab teman-teman. Sedih mengeluh ke saya tadi di masjid, ngeluh ke saya soal itu. Biarin aja nggak apa-apa. Sholawat tidak boleh, parani omai. Saat menurut sampean sholawat itu bid'ah, menurut saya tidak. Nyun sewu ya, sampean lakukan yang sampean yakini, saya lakukan yang saya yakini. Sholatullah, salamullah, wes beres kan, mangkel dhek mulia kan ya gitu. Jadi jangan gampang patah hati, jangan gampang ojo gamoh nek cara Jawa Timur. Apa rek jenenge? Gamoh itu kayak gedok itu loh, gini dikit. Nggak hanya lembek, pokoknya gampang protol tuh Mas. Jiwamu harus kokoh. Wiritan Jakowi Yamatin, Jakowi Yamatin, Jakowi Yamatin. Udah, Anda mau wiritan yang mana? Tapi tidak tergantung bunyinya, tergantung kesungguhan hatimu. Itulah Mas ya. Anda misalnya ada presiden buruk misalnya, upamanya ya. Saya bilang itu berkah bagi saya. Lu kok berkah piye? Apapun yang buruk menimpa saya, karena aku yakin kepada Tuhan, maka keburukan itu ditunggangi oleh malaikat. Begitu sampai saya jadi berkah. Kata laporan. Ayo bandemen taek. Begitu tutuk kene tadi undi-undi. Kata laporan. Bisa enggak Tuhan melakukan itu? Saya mengalami itu terus menerus. Saya enggak pernah bisa dijahati orang karena kejahatan orang kepada saya. Begitu sampai ke saya menjadi hikmah, menjadi ilmu, menjadi barokah. Itu namanya wama romaita idromaita walakin Allah dan seterusnya gitu ya Mas ya. Oke, sekarang terakhir Mas. Yo.